Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alsi Adepia Ampera, saya berasal dari Prodi Ekonomi Syariah kelas 3A. Di video ini saya akan menjelaskan sebuah materi dari mata kuliah Etika Bisnis Syariah dengan judul Motivasi Kerja dalam Setting Organisasi. Teman-teman semua, udah tahu belum apa itu motivasi? Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan. Faktor yang mempengaruhi motivasi ada dua. Satu, faktor internal. Faktor internal ini meliputi keinginan untuk dapat hidup, keinginan untuk dapat memiliki, keinginan untuk memperoleh penghargaan, keinginan untuk memperoleh pengakuan, dan keinginan untuk berkuasa. Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal ini meliputi kondisi lingkungan kerja, kompensasi yang memadai, supervise yang baik, adanya jaminan pekerjaan, dan status dan tanggung jawab. Fungsi motivasi ada 3. 1. Mendorong manusia untuk berbuat. Dalam hal ini, motivasi merupakan motor penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan. 2. Menentukan arah perbuatan, yaitu ke arah tujuan yang hendak dicapai sehingga motivasi dapat menunjukkan ke arah dan kegiatan yang harus dilaksanakan yang sesuai dengan rumusan tujuan. Yang ketiga, menyeleksi perbuatan. Menentukan perbuatan apa saja yang harus dilakukan yang sesuai dengan tujuan dengan menghilangkan perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. Menurut Winardi, ada 3 aspek utama yang menjadi pendorong motivasi kerja. 1. Keinginan. Ketika seseorang memiliki keinginan, maka motivasinya terparu untuk melakukan suatu pekerjaan agar tercapai sesuatu yang diinginkannya. Yang kedua, kebutuhan. Seseorang memiliki motivasi yang tinggi bila seseorang itu membutuhkan sesuatu. Yang ketiga, rasa aman. Seseorang akan berusaha melakukan sesuatu yang disebabkan ketakutan saat orang tersebut tidak melakukan sesuatu tersebut, sehingga alasan motivasi muncul karena ketika seseorang melakukan sesuatu dirinya merasa aman. Teori-teori motivasi. 1. Teori Maslow. Teori Maslow dikemukakan oleh Abraham Maslow. Maslow memandang kebutuhan manusia berdasarkan suatu hierarki kebutuhan dari kebutuhan yang paling rendah hingga paling tinggi. Yang kedua, teori 2 faktor Herzberg. Herzberg mengklaim telah menentukan penjelasan 2 faktor motivasi, yaitu high gain factor yang meliputi gaji, kehidupan pribadi, kualitas supervisi, kondisi kerja, jaminan kerja, hubungan antar pribadi, kebijaksanaan, dan administrasi perusahaan. B. Motivation factor yang dikaitkan dengan isi perkembangan. Yang ketiga, teori kebutuhan ERG Alderfer. Teori Alderfer menemukan adanya 3 pokok kebutuhan manusia. 1. Existence need, yaitu kebutuhan keadaan. B. Related needs, yaitu kebutuhan berhubungan, yang mana kebutuhan manusia untuk berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga, growth needs, yaitu kebutuhan pertumbuhan, mendorong untuk manusia untuk kreatif dan produktif untuk diri sendiri dan lingkungan. Yang keempat, teori ekspektasi. Bloom mengemukakan bahwa orang-orang akan termotivasi untuk melakukan hal-hal tertentu guna mencapai tujuan. Yang kelima, teori klasik. Diungkapkan oleh Frederick Taylor menyatakan bahwa pekerja hanya termotivasi semata-mata karena uang. Yang keenam, teori X dan Y. Teori X menyatakan bahwa orang-orang sesungguhnya malas dan tidak mau bekerja sama. Teori Y menyatakan bahwa orang-orang sesungguhnya energik, berorientasi kepada perkembangan, memotivasi diri sendiri, dan tertarik untuk menjadi produktif. Penerapan motivasi dalam organisasi. 1. Motivasi prestasi. Dorongan dalam diri individu untuk mengatasi segala tantangan dan hambatan dalam upaya mencapai tujuan. Sejumlah karakteristik menunjukkan para pegawai berorientasi prestasi. Yang kedua, motivasi afiliasi. Dorongan untuk berhubungan dengan orang-orang atas dasar sosial. Yang ketiga, motivasi kompetensi. Dorongan untuk mencapai keunggulan kerja, meningkatkan keterampilan, pemecahan masalah, dan berusaha keras untuk inovatif. Yang keempat, motivasi kekuasaan. Dorongan untuk mempengaruhi orang-orang, mengubah situasi, dan cenderung bertingkah laku otoritas.
Demikianlah penjelasan saya mengenai motivasi kerja dalam setting organisasi. Semoga video yang saya buat ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.